Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Before we start our presentation, let's introduce ourselves. My name is Regina Camila. My name is Eka Fiorina. My name is Alvin Renati. Alright, first of all, our presentation about GRO. GRO is Guest Relation Officer. And next. Alright, first, definition of GRO. GRO is a hotel public relation officer in the lobby who handles guest needs such as information and reservation. So, tugasnya utamanya GRO itu adalah membangun citra positif hotel melalui pelayanan ramah dan profesional. Nah, karena itu diperlukan perhatian khusus agar mampu memberi layanan terbaik atau layanan spesial untuk para tamu. Nah, menurut Workable, GRO harus komunikatif, berpikir positif, dan mampu menjalani hubungan baik dengan tamu yang pastinya sih harus memiliki komunikasi yang baik. Ya, selanjutnya. Ya, GRO position in the front office structure. The GRO is part of the front office department under the supervision of the front office manager, work closely with concierge, reception, and reservation officer, and bellboy or bellgirl. Rules and responsibilities GRO. First, controlling and serving guests. Guest relation officer are responsible for welcoming guests upon their arrival at the hotel and ensuring that they feel welcome and well attended from the very beginning. They handle the check-in process, provide information about the hotel facilities, and respond to guest inquiries. Handling and complaints and handling guest complaints and issues. One of the main duties of the leader of GRO is to handle guest complaints and issues. During their stay, they must be able to provide quick and effective solutions to ensure guest satisfaction and resolve problems in a professional manner. GRO juga berperan dalam mengkoordinasikan permintaan khusus tamu seperti pengajuan transportasi, reservasi restoran, atau kebutuhan spesifik lainnya. Mereka memastikan semua permintaan tamu terpenuhi dengan baik. Strengthening the relationship with guests. Membangun hubungan yang kuat dengan tamu adalah kunci profesi ini. GRO harus mampu mendengar preferensi dan kebiasaan tamu yang kembali menginap agar hotel dapat memberikan layanan yang lebih personal dan memuaskan. Qualification or skill that we are always communication skill or be able to speak foreign language, meet an effective career, problem solver, friendly and knowledge of hotel products and the surrounding area or local attraction. GRO. Yang pertama, senyum, sapa, salam, atau 3S. Yang kedua, cold and friendly. Yang ketiga, guest confidential. Yang keempat, responsif. Examples situation.
gas in the lobby, multiple handle gas, content of volumes, computer arranging the place of suppressed for gas. Conclusion. Well, the gas relation officer formation might be unclear to use outside the hospitality industry. Their role is crucial to entering gas certification and comfort. With strong communication skill, problem-solving ability, and empathy, you are all have a positive or memorable gas experience. Therefore, this position is crucial in ensuring hotel operation, smoothly, and guest cheerful. Sebentar, boleh ada tambahan sedikit. Di sini kan ada roles and responsibilities GRO ya. Nah, di bagian menyambut tamu itu sebenarnya ada bagian VIP, reguler atau group. Nah, untuk bagian VIP itu biasanya ada FDA lagi. Nah, FDA itu apa? FDA itu front desk agent. Itu tuh sama aja sebenarnya sama GRO. Tugasnya tuh benar-benar keseluruhannya sama, tetapi di bagian menyambut tamu atau menangani keluhan tamu, memberikan informasi, membantu koordinasi, meningkatkan loyalitas tamu, itu bagian untuk tamu yang VVIP atau tamu yang sering menginap di hotel tersebut. Jadi dia tuh misalkan dia udah dapet kayak kartu gitu yang itu tuh emang khusus orang yang udah sering nginep di tamu itu. Nah itu namanya tamu VIP. Jadi itu bisa ditanganinya sama FDA bukan GRO. Jadi udah bisa. Ya cuma tugasnya itu benar-benar sama. Cuma kalau misalkan GRO itu untuk tamu reguler, tapi FDA itu untuk tamu VIP. Ada lagi yang ingin bertanya? Itu pastinya respon cepat dan profesional. Jadi tuh kalau kita lihat reviewnya jelek langsung ditanggapi atau jangan kayak di lama itu apalagi reviewnya negatif kan. Terus yang kedua itu akui kesalahan dan minta maaf. Jika memang ada kesalahan dari hotel, akui kesalahan tersebut dan sampaikan permintaan maaf yang tulus. Lalu juga jelaskan tindakan perbaikan. Sampaikan langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki masalah yang terjadi dan mencegahnya terulang di masa yang akan datang. Lalu tunjukkan empati. Tunjukkan empati bahwa hotel memahami kekecewaan tamu dan menghargai kesempatan untuk memperbaiki pengalaman mereka. Lalu yang terakhir itu ada tawarkan solusi ataupun kompetensi. Misalkan jika sesuai, kayak tergantung dari kebijakan hotel dan tingkat kesalahan. Digunakan untuk melakukan kompensasi atau solusi yang relevan sebagai bentuk etikat baik. Boleh tambahan ya. Jadi itu benar kata Eka, itu yang pertama-tama itu apologize atau say sorry, itu udah pasti banget. Dan kita harus menunjukkan rasa empati kita kepada si tamu. Nah, percuma kalau misalkan kita minta maaf tapi dijutekan, tapi kita tetap harus ramah. Terus abis itu yang terpenting itu kalau misalkan tamu emang masih belum puas sama apa yang kita udah kasih solusinya, itu tuh kita nanganinya dengan kasih complimentary. Atau kayak misalkan kita nawarin untuk kayak transport gratis dari hotel kayak misalkan taksi atau lain sebagainya, atau misalkan kita kasih voucher atau promo, itu misalkan kayak promo ke restorannya, misalkan hari ini lagi ada promo apa gitu. Nah itu kita tawarin kayak misalkan si tamu ini apa kita tawarin, kita kasih pilihan. Nah itu juga tapi harus kayak apa ya, kalau misalnya kita mau kasih komplementari ke tamu itu tuh dari pelajaran saya itu kita nyesuaiin dulu nih case-nya apa. Kayak misalkan cuma kecil ya, misalkan air conditioner-nya nggak berfungsi atau rasa cuma berfungsi tapi itu tetap panas gitu kan. Nah itu kalau misalkan itu kan masalah kecil ya, masih bisa diperbaiki. Nah terus bisa
aja kita kasih kayak misalkan cake atau minuman gitu kan, itu dari restoran. Tapi kalau misalkan mau kasih complimentary yang lebih tinggi lagi kayak misalkan kalian mampu banget nih karena dia orang pemerintahan kan. Nah misalkan kalian mau kasih kamar gratis selama 2 hari gitu, dan kamarnya itu kamar suite gitu kan, misalnya itu tinggi banget ya. Nah itu juga bisa merugikan hotel. Jadi ketika kita mau kasih complimentary itu tergantung dulu case-nya apa. Nah kayak gitu. Oke. Ada yang ingin tanya lagi? Ya boleh. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Sejauh mana peran WHO dalam layanan dan bayarkan meningkatkan kepuasan tamu, mendorong repeat bisnis, tamu yang puas karena layanan WHO dapat memberikan rekomendasi positif tentang hotel, pengelolaan reputasi. WHO berperan dalam menjaga reputasi hotel melalui interaksi yang positif dengan tamu, data dan feedback. WHO dapat mengumpulkan feedback yang berharga untuk perbaikan layanan hotel. Ya, nambahin. Saya akan menjawab pertanyaan kita, gimana cara menjaga hubungan dengan BPJS. Yang pertama, berikan sentuhan personal, yaitu ingat preferensi kayak jenis kamar, terus makan favoritnya. Oke. Terus sama cara pribadi. Yang kedua, tawarkan program loyalitas dan insentif, yaitu program loyalitas seperti diskon, upgrade gratis, atau poin impian. Terus promosi eksklusif, kayak contohnya promosi khusus atau diskon yang tersedia untuk tamu itu saja. Yang ketiga, jaga komunitas yang berkelanjutan atau tidak lanjut fase kunjungan. Kayak dia udah 2 minggu nih gak balik ke hotel, nah kita kirimin email kayak nanya-nanya. Nah, terus gunakan media sosial kayak terus tuh yang keempat, tangani keluhan dengan baik, dengarkan dengan empati. Jadi kan setiap ada tamu check out pasti selalu mintain review. Nah pasti situ review ada review jelek. Nah kita akan minta maaf, ditangani dengan cara kirim email ke tamunya. Terus selesaikan masalah dengan cepat. Nah caranya tuh kayak kita minta maaf secara langsung dan minta maaf di email. Kelima, jaga kualitas layanan secara konsisten. Berikan pelayanan yang berkualitas. Jadi kita berikan interaksi yang cepat dari check-in hingga check-out. Terus konsisten memberikan pengalaman positif. Kamu yang kembali menghargai sistem pelayanan.